Itu suatu keharusan. Ya, kita akan tambah pesawat tempur Rafale dari Prancis. Kemudian kita sementara lagi negosiasi untuk tambah pesawat-pesawat lain. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, seperti yang kalian tahu, Indonesia kali ini baru saja kedatangan pesawat militer jumbonya, yaitu pesawat C-130J-30 Super Hercules yang pastinya lebih canggih dari Hercules lama TNI Angkatan Udara, bos. Dan ternyata tak cuma jenis Hercules saja. Menteri Pertahanan Indonesia yaitu Bapak Prabowo Subianto pun mengungkapkan bahwa Indonesia juga berencana bakal menambah banyak lagi jenis alutsista baru, mulai dari pesawat tempur, kapal-kapal selam, kapal frigat, kapal cepat, sampai ke kapal-kapal perang rudal. Bahkan selain itu, dulu juga telah santer beritanya, bos, bahwa Indonesia juga bakal mengakuisisi jenis pesawat yang lebih jumbo dan lebih besar dari Super Hercules, dan juga bakal mengakuisisi pesawat-pesawat yang memiliki kemampuan komando, peringatan dini dan kontrol udara, memiliki kemampuan mengamati dan mengintai lawan, serta mengarahkan kawan. Semua alutsista ini pun dibutuhkan Indonesia demi mencapai target MEF atau Minimum Essential Force pada tahun 2024 mendatang. Lantas pertanyaannya, alutsista jenis apa sajakah itu dan kapankah rencana datangnya? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu, bosku. Oke, berita pertama datang dari Menhan Indonesia, Pak Prabowo Subianto, yang baru-baru ini menyatakan bakal menambah banyak lagi jenis-jenis alutsista baru Indonesia, bos. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Selain memborong jenis pesawat Super Hercules sebanyak 5 unit, Pak Prabowo pun mengungkapkan bahwa ia juga akan terus menambah jenis-jenis dan jumlah alutsista baru dan juga akan terus memodernisasi alutsista-alutsista yang sudah dimiliki oleh Indonesia. Pada Rabu 8 Maret 2023 kemarin, di Pangkalan Operasi Lanut Halim Perdana Kusuma, Pak Prabowo pun mengatakan bahwa kita akan menambah pesawat tempur Rafale dari Prancis. Kemudian kita sementara ini lagi negosiasi untuk menambah pesawat-pesawat lain. Ia mengatakan, kita juga rencananya akan mengakuisisi pesawat-pesawat yang tidak baru tapi masih muda usianya. Dan rencananya, kita akan mengambil beberapa pesawat dari luar negeri yang masih muda usianya, ujar Pak Prabowo. Kemudian, selain itu Pak Prabowo juga mengungkapkan bahwa ia akan menambah armada kapal selam hingga kapal-kapal cepat untuk kebutuhan militer TNI Angkatan Laut, di mana menurutnya pengadaan kapal peluru kendali ini juga sangat prioritas, bos. Beliau katakan, rencana kapal selam juga untuk Angkatan Laut, kapal frigat, kapal cepat, kapal peluru kendali ini sangat-sangat prioritas. Dan saya berharap paling lambat pada hari Armada 5 Desember nanti, ya kita sudah siap 27 kapal perang yang sudah dimodernisasi, ujar Pak Prabowo Subianto. Dan beliau pun mengungkapkan bahwa saat ini setidaknya ada 41 kapal perang yang dimodernisasi. 27 diantaranya akan siap pada tanggal 5 Desember mendatang. Mantap jos. Kemudian tak cuma kapal-kapal perang, bos. Pak Prabowo pun mengungkapkan bahwa saat ini ia juga tengah mempersiapkan penambahan pesawat tempur milik Indonesia. Sebelumnya pemerintah sudah sepakat untuk mendatangkan 42 unit pesawat tempur multifungsi Rafale dari Prancis. Namun saat ini beliau mengungkapkan juga sedang ada penjajakan penambahan pesawat lain dari negara lain. Meski beliau masih belum mau membeberkan detailnya, bos. Ia mengatakan bahwa kita sudah tanda tangan untuk pesawat Rafale. Datangnya baru 3-5 tahun kemudian. Sementara itu, kita juga harus mempunyai deteren yang cukup kuat. Sekarang kita sedang refurbish, sedang kita upgrade modernisasi. Dan kita juga akan ada rencana untuk mengakuisisi pesawat-pesawat yang tidak baru, tapi masih muda usianya, ujar beliau. Dan walaupun tak disebutkan jenisnya, pastinya kalian sudah agak sering mendengar nih, bos. Isunya bahwa untuk sementara, sembari menunggu armada jet tempur Rafale datang, Indonesia pun bakal memboyong 12 jet tempur Mires 2000-5 bekas pakai dari Angkatan Udara Kerajaan Qatar. Di mana pesawat ini pun merupakan adiknya Rafale, bos, dan penciptanya sama, yaitu perusahaan Dassault Aviation dari Prancis. Mungkin jenis pesawat ini dilirik
karena kita Indonesia juga sudah memborong jet tempur barunya Dassault yaitu Rafale, sehingga diharapkan di kemudian hari Indonesia dapat dengan mudah mendapatkan komponen perbaikan dan perawatannya yang pasti tanpa embel-embel embargos seperti Mama Ricados. Di mana dulu disebutkan juga bahwa pembelian jet tempur Mirage 2000-5 ini akan digunakan untuk latihan dan transisi sebelum kedatangan jet tempur Rafale baru dari Prancis. Mantap, mantap, Jos. Nah, kemudian Indonesia sebenarnya juga bakal mengakuisisi 2 pesawat yang lebih jumbo dari Super Hercules nih bos, yaitu pesawat Airbus A400M buatan Prancis. Pesawat ini pun memiliki konfigurasi multi-mission dan juga memiliki kemampuan lebih besar dari Super Hercules. Disebutkan bahwa pesawat A400M ini dapat terbang dengan kecepatan 2 kali lebih cepat dan mampu membawa muatan seberat 37 ton. Artinya 17 ton lebih berat dari kapasitas Super Hercules Indonesia. Daya jelajah pesawat Airbus A400M ini pun mencapai 8.900 km dan memiliki 3 kemampuan utama, yakni pengangkutan taktis, pengangkutan strategi, dan juga pengisian bahan bakar di udara alias kemampuan pesawat tanker. Kemudian selain itu, TNI Angkatan Udara sejak tahun 2014 silam juga telah merumuskan kebutuhan akan pesawat peringatan dini dan kontrol udara atau yang biasa disebut dengan pesawat AWACS atau Airborne Early Warning and Control System. Dan pesawat ini pun dibutuhkan TNI Angkatan Udara untuk mencapai target minimum essential force atau MEF hingga tahun 2024 mendatang. Nah, kemudian sejak dulu sudah santer beritanya bahwa telah ada 3 pesawat AWACS incaran TNI Angkatan Udara dalam MEF 4 bos. Di mana pesawat ini adalah Boeing 737 AWACS atau E7A style buatan Mamarika, Airbus C295 AWACS buatan Prancis, dan terakhir Saab 2000 REI buatan Swedia. Pesawat AWACS ini pun digunakan untuk mendeteksi keberadaan dan pergerakan pesawat, kapal, dan kendaraan musuh dalam jarak jauh. Dan pesawat ini pun juga dapat digunakan untuk melakukan komando dan kontrol ruang pertempuran dalam operasi udara dengan mengarahkan pesawat tempur kita ke sasaran yang telah dikunci. Dan sampai saat ini belum ada berita lebih lanjutnya bos. Pesawat manakah yang bakal dipilih TNI Angkatan Udara untuk memperkuat armada tempur udaranya? Kalau menurut kalian, kira-kira kita Indonesia ambil yang mana nih bos? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Magazines.